kita akan lanjutkan materi kita yang terakhir, yaitu yang kedua adalah selang atau interval kecekungan. Nah, coba perhatikan. Nah, yang A sampai B ini dinamakan adalah cekung ke bawah. Cekung ke bawah ini berarti dia memiliki nilai maksimum. Yang ini cekung ke atas. Nah, jadi cekung ke bawah itu diperoleh pada saat apa? Pada saat FC itu kurang dari 0. Maka kurva cekung ke bawah. Tadi kan sudah kita untuk menentukan nilai balik maksimum itu adalah jika fx-nya kurang dari 0. F turunan yang kedua kurang dari 0. Jadi ini sinkron ya dengan pernyataan yang sebelumnya. Nah sekarang yang f aksennya yang c-nya lebih dari 0, maka kurva cekung ke atas. Nah kita ambil contoh ya soalnya. Contoh, diketahui fungsi fx itu adalah sin x ditambah cos x. Nah, intervalnya adalah 0 sampai dengan 2V. Tentukan interval kurva yang pertama A, cekung ke bawah. Yang B-nya adalah cekung ke atas. Oke ya. Nah, sekarang kita coba menurunkan sampai 2 kali ya. Fx-nya sama dengan adalah sin x plus cos x. Nah, kemudian turunan pertama itu adalah cos x min sin x. Turunan keduanya adalah, turunan dari cos adalah min sin x, turunan dari sin adalah cos x ya. Nah, jadi hasilnya adalah ini. Nah, kita cari titik yang menyebabkan dia bernilai 0 ya. Kita taruh 0 di sini dulu. Nah, ini artinya bahwa sin x plus cos x dikalikan dengan min 1 itu adalah 0. Berarti sin x itu sama saja dengan min cos x. Nah, sin x sama dengan min cos x itu terjadi, ingat ya, yang bernilai sama tetapi bertanda berlawanan itu pada saat x-nya adalah 135 atau x-nya adalah 135 itu sama saja dengan 3V per 4 dengan 7V per 4 atau 315. Oke ya. Nah, jadi kita kasih interval seperti itu, kita cek. Nah, kita bagi yang pertama 0 ya, terakhir tadi 2V. Di antara nilai ini ada 3 per 4V, 3V per 4 ya, dan 7V per 4. Nah, kita ambil satu titik di antara 0 dan 3V per 4. Kita ambil yang paling gampang adalah setengah V ya. Kita ambil setengah V. Nah, tadi fungsi keduanya, turunan kedua adalah min sin x min cos x. Nah, min dari sin setengah pi adalah setengah pi itu ada 90, sin 90 adalah 1, jadi min 1 kurang 0. Jadi hasilnya adalah min 1. Jadi ini min. Nah, interval antara 3V per 4 dengan 7V per 4, kita ambil yang V ya. Berarti min sin V dikurang cos V. Ini 0 dikurang min 1, hasilnya adalah 1. Jadi positif. 1 kan positif, jadi positif. Oke. Nah, selanjutnya yang antara 7V per 4 sampai 2V. Paling gampang kita ambil 11 per 6V ya. 11 per 6V. Nah, 11 per 6V berarti
min sin 11/6P dikurang cos 11Pi/6. Ini kalau 11/6 itu sama saja dengan 330 ya. 330 berarti sin 330 adalah min setengah, diminkan jadi positif setengah, sedangkan 10 itu setengah akar 3. Nah, ini besar yang ini dari yang setengah besar setengah akar 3. Jadi kalau pengurangnya lebih besar, ini hasilnya negatif. Jadi ini negatif. Lalu yang ditanya yang A, cekung ke bawah. Cekung ke bawah pada saat apa? Ke bawah ya. Cekung ke bawah di mana? Di saat turunannya itu kurang dari 0. Turunan dari kurang dari 0 ini cekung ke bawah. Berarti posisinya adalah yang kurang dari 0 adalah 0 sampai dengan 3V/4 ya. Kemudian yang kedua atau 7V/4 sampai dengan 2V. Kemudian yang B, cekung ke atas saat F aksen X itu lebih dari 0 untuk C ya. Nah, kita cari cekung ke atas ada yang positif ya. Positif berarti di 3V/4 sampai dengan 7V/4. Oke ya, jadi gampang. Nah, sekarang kita coba ngerjakan soal latihan. Ini berhubungan dengan selang kecekungan ya, atau interval kecekungan. Nomor 1, fungsinya adalah fx sama dengan sin 2x. Nah, kita turunkan. Turunan pertama itu adalah 2 cos 2x. Turunan yang kedua, 2 dikali 2 ada 4, min 4 ya, sin 2x. Nah, sin 2x itu kalau kita cari titik batasnya adalah min 4 sin 2x itu sama saja dengan 0. Berarti sin 2x itu sama dengan 0. Intervalnya tadi dari 0 dari 0 sampai 360. Berarti sin 0 itu adalah yang pertama. Sin 2x itu sama dengan sin 0. Berarti 2x itu adalah 0. Berarti x-nya adalah 0. Ini yang pertama. Yang kedua, sin 2x itu sama dengan 0 adalah sin 180 derajat. Maka 2x-nya adalah 180 derajat. Berarti x-nya adalah 90. Kemudian yang berikutnya, 3 sin 2x itu sama saja dengan sin 360. Maka 2x-nya adalah 360. Berarti x-nya adalah 180. Ini masih dalam interval. Masih banyak ya. Kayak yang keempat kita coba lagi. Tambahkan dengan 2x-nya itu dengan 180. Jadinya adalah 540 ya. Berarti 2x itu adalah 540 ya. 540 berarti x-nya kita bagi 2 hasilnya adalah 270. Dan yang terakhir sin 2x itu sama dengan sin 2 kali putaran penuh. 2 kali 360 berarti 720. Berarti 2x-nya adalah 720, berarti x-nya adalah 360. Oke ya. Nah, sekarang kita tes dulu. Kita mulai dari yang tadi 0, 90, 180, 270 dan 360. Ini 0 ya. 90, 180, 270 dan 360. Oke ya. Nah, saya ambil satu titik saja. Saya ambil mencoba turunannya tadi adalah hasil turunannya adalah x sama dengan min 4 sin 2x. Saya ambil x-nya adalah 60 atau 30. Berarti 30 itu sama dengan min 4 kali sin 2 kali 30 adalah 60. Sin 60 adalah setengah akar 3 kali min 4 adalah min 2 akar 3. Jadi ini negatif. Dengan cara yang sama dihitung pasti ini positif. Ini negatif, ini positif. Oke ya. Lalu yang diminta di ke bawah f aksennya kurang dari 0. Kurang dari 0 di mana posisinya?
Dari 0, 90, oke, 180 sampai 270. Ya, ini ya jawabannya B. Fx itu adalah cos X ditambah 5. Maka turunan pertamanya itu adalah cos min sin X ya, min sin X. Karena turunan dari 5 adalah 0. Turunan keduanya adalah min cos X. Min cos X itu sama saja dengan 0, berarti cos X itu sama dengan 0. Cos 0 itu diperoleh dari mana? 90 dengan 270 ya. Ini pakai angka itu ya. Nah sekarang kita bikin garis bilangannya. Ini adalah 0, 90, 270. Yang ini adalah 360. Oke ya. Nah sekarang kita ambil yang paling gampang yang ini. Yang bagian bawah, F aksen. Tadi X adalah min cos X. Kita ambil yang 60. Berarti F aksen 60 itu sama dengan min cos 60. Cos 60 adalah setengah, diminkan jadi min setengah. Jadi ini negatif, ini positif, ini negatif. Diminta soalnya adalah cekung ke atas. Cekung ke atas, saat cekung ke atas ya, F aksen C itu lebih dari 0. Nah yang lebih dari 0 di mana? 90 X 270. Jadi kuncinya 90 X 270. Oh, ya. Jawabannya adalah D. X yang 3, Fx itu adalah sin kuadrat X. Nah, sin kuadrat X itu kalau kita turunkan pertama, ini kalau kita bikin ini adalah sin X pangkat 2 sama. Ini saya taruh 2 di sini, turunan dari sin 2X itu sama saja dengan sin kuadrat. Sin X kuadrat diturunkan dari 2 sin X pangkat 1 dikali, sedangkan turunan dari sin sendiri adalah cos X. Ini sebenarnya apa? Ini turunan pertamanya masih. Ini sama saja dengan apa? Sin 2X. Nah, udah ya. Kemudian turunan keduanya pasti gampang. Turunan dari sin 2X sama saja dengan 2 cos 2X. Nah, kita cari yang bernilai 0. Berarti 2 cos 2X itu sama saja dengan 0. Ini intervalnya ya pakai V ya. Intervalnya pakai V. Berarti kita pakai V. Berarti cos 2X itu sama dengan 0. Berarti cos 0 itu ada 2. 2X itu adalah setengah V. Oke ya. Maka 2X itu adalah setengah V. Cos setengah V ya. Maka setengah V. Berarti X-nya adalah 1/4 V. Ini yang pertama. 1/4 V. Kemudian ada enggak lagi? Kita cek lagi. Ini yang pertama. Yang kedua kita taruh di sini. Cos 2X itu 3/2V ya. 3/2V, maka X-nya adalah 2X sama dengan 3V/2. Berarti X-nya adalah 3V/4. Ini yang berikutnya. Yang ketiga, ini yang pertama ya. Yang ketiga, cos 2X itu sama saja dengan cos kita naikkan lagi 5/2V. 5V/2 sama ya. Berarti 2X sama dengan 5V/2. Berarti X-nya adalah 5V/4. Kemudian yang berikutnya masih ada ya. Masih ada. Kita cek lagi. Yang keempat. Cos 2X sama dengan 7/2V ya. Cos 7V/2. Sehingga 2X sama dengan 7V/2. Berarti X-nya adalah 7V/4. Ya, ini sudah maksimum ya yang ini. Mendekati 2V ya. Kita bikin garis ya, garis bilangannya. Mulai dari 0. 0 ini 360 atau 2V. Nah, kita mulai dari yang terendah, 1/4V. Kemudian 3/4V. Kemudian 5/4. Yang terakhir adalah 7/4V.
Nah, kita ambil satu selang aja ya, 1/4 pi kita ambil di sini. Anggap 1/6 P ya, kita ambil 1/6 P. Maka F aksen X tadi ya, 2 cos 2X, saya ambil F aksennya adalah 1/6 V. Maka ini 2 kali cos 2 kali 1/6 P. Berarti ini sepertiga ya. Berarti 2 kali cos 1/3 V. Cos 1/3 itu sama saja dengan 60 kali setengah. Jadi hasilnya adalah 1. Jadi ini positif. Berarti ini negatif. Ini positif. Ini negatif. Ini positif. Pertanyaannya, interval cekung ke bawah. Cekung ke bawah di bagian negatif ya. Cekung ke bawah bagian negatif. Negatif itu adalah yang pertama adalah 1/4 V X sampai 3/4 V dengan 5 V per 4 dengan 7/4 V. Nah, kita cek V per 4 sampai 3 V per 4 tuh. Oh ya, jawabannya adalah A ya. Yang memenuhi syarat adalah A. Yang A ya. Nomor 4. Pertanyaannya adalah diketahui fungsi fx sama dengan 2 sin x, 2 cos x dengan interval 0 sampai 2pi. Kurva fungsi gx akan cekung ke atas, berarti yang cekung ke atas adalah lebih dari 0. Berarti dia nilai minimum, berarti lebih dari 0. Lebih dari 0. Nah, sekarang kita turunkan. Gx-nya itu sama saja tadi apa rumusnya? 2 sin x min 2 cos x. Oke ya. Nah, sekarang kita turunkan. G aksen X-nya adalah 2 cos X. Ini 2 cos X diturunkan jadinya plus ya, 2 sin X. Nah, oke ya. Kalau demikian, kita turunkan lagi. Kedua kali. Ini berarti turunan dari 2 cos X berarti min 2 sin X. Turunan dari 2 sin X adalah sama saja dengan min plus ya, 2 cos X. Nah, kita cari yang nolnya. Berarti min 2 sin X itu ditambah 2 cos X itu sama dengan 0. Berarti 2 cos X itu sama dengan plus 2 sin X. Nah, kalau cos X sama dengan sin X, ini terjadi pada saat apa? Yang pertama adalah 1/4 V ya. 5 V per 4. Atau 225 ya, bernilai sama ya. Cos X bernilai sama dengan sin X pada kuadran pertama dan kuadran ketiga. Itu kita cek dulu. Batasnya dari 0 sampai 2V ya. 0 sampai 2V. Berarti ini 0, ini 2V. Maka kita batasi ini 1/4 V. Ini 5 V per 4. Saya ambil di tengah-tengahnya adalah V ya. Saya ambil V dulu. Maka Gx tadi G turunannya adalah min 2 sin X ditambah 2 cos X. Masukkan V ya. Ini berarti min 2 sin V ditambah 2 cos V. Nah, ini 0 ya. Ini 2 kali min 1 adalah min 2. Berarti ini negatif. Jadi tetangganya positif. Diminta soalnya adalah cekung ke atas. Cekung ke atas berarti F aksennya X itu lebih dari 0. Lebih dari 0 di mana posisinya? Cekung ke atas ya. Berarti antara 0 sampai 1/4 V atau 5 V per 4 sampai dengan ini ya. 5 per 4, 0 sampai 1/4 dengan 5 per 4 sampai 2 V. Nah, cek jawabannya adalah 0 sampai 1/4 ini ya, sampai 5V per 4 sampai 2V. Jawabannya adalah E. Nah, selanjutnya soal yang terakhir. Belok ya. Diketahui Fx itu adalah 4 cos X ditambah cos 2X. Oke ya. Titik belok itu terjadi pada saat apa? F aksen ini ya, titik belok itu diperoleh pada saat F aksen X itu sama saja dengan 0. Oke ya.
Nah, sekarang kita turunkan. Ini jadinya 4 min 4 sin X dikurang 2 sin 2X. Turunan kedua lagi adalah min 4 cos X. Ini min 4 cos X. Oke, cos 2X ya. Maaf, cos 2X. Nah, sama-sama 4. Nah, ini kita cari yang 0 sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Berarti 4 cos X, berarti kita bagi 4. Berarti cos X ditambah cos 2X itu sama saja dengan 0. Oke ya. Nah, kita faktorkan. Ingat, cos A plus cos B itu sama saja dengan 2 cos setengah X tambah 2X dikali cos setengah X kurang 2X. 2X ya ini. Ya, oke. Jadi hasilnya itu sama dengan 0 ya. Ini 2, jadi setengah tambah 1, 3/2 ya. 2 cos 3/2X dengan ini jadi 1. Cos min juga sama ya. Min setengah cos 1 ya, setengah X ya, setengah X sama dengan 0. Kita bagikan 2 kedua ruas, maka cos 3/2X dikalikan cos setengah X itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba yang cos 3/2. Cos 3/2X sama dengan 0. Berarti ini kita menggunakan rumus-rumus trigonometri ya. Ini kalau kita gunakan berarti ini cos 0 adalah cos 3/2X sama dengan cos pakai pi ya. Cos setengah pi. 90 ya, berarti 3/2X itu adalah setengah P. Berarti ini kali 2, berarti X itu adalah 1/3 P. Per 3. Kita cek dulu ya. P per 3. Oh ya, nggak ada. Kita lanjutkan. Nggak usah dicari. Kemudian yang kedua, cos 3/2X itu sama dengan cos 3/2 V. 3V per 2. Maka X-nya adalah V. Nah, ini ada V-nya. V. Kita coba V ini. Nggak usah cari selanjutnya ya. Kita coba masukkan ke dalam fungsi asal. Fungsi asal adalah fx sama dengan 4 cos X ditambah cos 2X. Nah, kita masukkan F-nya adalah V. Berarti 4 kali cos V ditambah cos 2 kali V. 4 cos V adalah min 1. Berarti min 4. Tambah cos 2V adalah cos 1. Jadi hasilnya adalah min 3. Jadi pasangannya adalah V, min 3. Kalau ada berarti kita nggak usah mencari yang lain. V, ya jawabannya adalah E ya. Kita nggak perlu mencari yang lain. Yang penting ada V-nya. Nanti kalau misalnya nggak ada V, berarti kita coba yang setengahnya ya. Oke ya. Nah, ya demikian kita sudah mengakhiri materi kita tentang terutama turunan fungsi trigonometri di semester pertama kelas 12 matematik peminatan.